ini agak susah juga ya, kayak masalah masalah kultural juga. Kadang-kadang orang tuanya seneng kan, kalau anaknya dipinang sama kiainya Betul, tuh seneng betul, gitu. betul. Ini apa ya, feodalisme yang dirawat, karena mungkin juga nggak ada yang mendobrak ya, maksudnya nggak ada yang mereformasi itu gitu. Betul, betul, Itu betul. dilestarikan aja gitu, budaya pesantren yang feodal kayak gitu tuh dilestarikan. Makanya tidak jarang ya sekarang muncul banyak kasus-kasus gitu ya yang melibatkan oknum-oknum putranya kiai, bahkan kiainya sendiri menggauli santrinya, dan orang diem aja gitu. Memang benar yang disampaikan oleh Mbak Mila, nggak ada kesadaran untuk berani ngedobrak itu gitu ya. Sehingga aduh, mungkin berangkatnya dari SDM-nya nggak sih kira-kira masyarakat kita itu? Iya, aku sebagai santri ya, aku pun kalau misalnya ditanya-tanya secara spesifik gitu tentang sistem pesantren gitu, itu justru yang paling aku hindari. Karena mungkin aku terlalu lama jadi santri tuh, aku sudah ditanamkan gitu sikap-sikap takzim Ya, ya, ya. dan menjaga nama baik pondok dan hal-hal kayak gitu. Jadi memang sangat tidak nyaman kalau bilang yang nggak baik, karena buat lagi di pesantren kan kita selalu dikasih taunya yang buruk-buruk terjadi di sini tuh jangan sampai keluar gitu, harus jaga nama baik Oh gitu ya. pesantren demi keberkahan ilmu lah, atau jaga nama baik guru-guru yang kayak gitu. Bolehkah Islam dikritik? Tentu saja boleh. Jangan lihat pada orang-orang muslim, tapi lihatlah pada Islam. Karena kalau kita lihat orang-orang muslim, biasanya orang-orang muslim itu akan bikin kita kecewa. Ada orang muslim yang melakukan sesuatu yang buruk, itu kayaknya dosanya lebih banyak yang terjadi di pesantren, akhirnya orang menyalahkan Islamnya. Akhirnya orang-orang tuh malas untuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Mbak Kumela ini. Jadi Mbak Kumela ini di sini membahas tentang pondok pesantren. Kemudian dia menceritakan bagaimana negatifnya di pondok pesantren ini, tetapi tidak menceritakan bagaimana positifnya di pondok pesantren ini. Jadi seolah-olah pelecehan itu hanya terjadi di pondok pesantren, tidak pernah terjadi di sekolah agama yang lain. Jadi dia ini memberikan dampak negatif tentang pondok pesantren ini. Jadi katanya di pondok pesantren ini kalau ada terjadi pelecehan itu ditutupi oleh para ustadznya, para gurunya. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan seperti apa penjelasan dari Ustadz Felix Xiao ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian selalu dirahmati Allah. Sekadar untuk menyampaikan seperti biasa apa yang mengganggu pikiran saya dan coba untuk saya sikapi supaya juga mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat. Ini tentang kritik, dan saya secara pribadi itu pernah ditanya apakah Islam itu anti kritik. Jawaban saya tidak. Kalau Islam saja tidak anti kritik, ya tentu aja teman-teman tahu bahwa saya pasti ya Muslim juga nggak anti kritik dong. Cuman problemnya kalau aku pikir sih bukan hanya masalah kritik ataupun anti kritik, tapi sebenarnya kritik kita itu bisa membawa pada sesuatu yang produktif atau enggak. Itu sih menurutku pertanyaannya tuh sampai di titik itu. Karena gini teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang bolehkah Islam dikritik, tentu saja boleh. Walaupun orang-orang Muslim percaya bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Jadi kalau seandainya ada orang yang mau mengkritik Islam, ya dia boleh melakukannya. Meskipun kalau yang kita yakini tentu saja pasti akan ada jawaban atau akan ada keadaan di mana Islam tuh kayak bisa lebih daripada apa yang diduga, atau bisa mengatasi daripada kritikan-kritikan tersebut. Tapi kalau Muslim jelas itu pasti bisa dikritik, karena yang pertama adalah setiap Muslim meskipun dia udah mencoba untuk menjadi sangat Islami pun dia juga pasti akan punya kekurangan, dia pasti akan punya kealpaan. Yang kedua adalah ya apalagi kalau dia tidak menerapkan Islam atau dia nyangka dia menerapkan Islam padahal tidak. Nah ini menurut saya, menurut aku secara pribadi ya, ini terjadi ketika di zaman-zaman sekarang. Teman-teman ingat nggak sih kalau seandainya aku selalu bilang pada orang-orang yang misalnya mereka baru mau masuk Islam, aku bilang begini, selalu ya aku bilang, jangan lihat pada orang-orang Muslim, tapi lihatlah pada Islam. Karena kalau kita lihat orang-orang Muslim, biasanya orang-orang Muslim itu akan bikin kita kecewa. Kalau kita berislam karena orang-orang Muslim, biasanya kita akan merasa sakit hati atau bahkan kita berpikir untuk keluar lagi daripada Islam. Kenapa bisa begitu? Ya karena realitasnya itulah Muslim yang kebanyakan kita lihat justru mereka tidak menerapkan Islam, atau mereka menyangka mereka menerapkan Islam padahal mereka bukan Islam, atau yang sudah Islam pun atau yang sudah baik pun, sudah soleh atau soleha pun, mereka masih punya kemungkinan mereka tuh lupa dalam mengaitkan antara kehidupan mereka dengan Islam. Dan disclaimer, itu juga termasuk saya secara pribadi. Jadi saya juga tidak mengklaim bahwa saya menerapkan Islam secara sempurna, enggak sama sekali. Dan kalaupun saya sudah berusaha menerapkan Islam secara sempurna seperti yang saya pelajari dan saya tahu, masih ada kemungkinan besar bahwa saya itu adalah manusia yang punya lupa dan punya salah, dan ya akan punya gimana ya, kalau ya nggak akan pernah sempurna lah, nggak akan pernah bisa menerapkan Islam secara sempurna itu ya. Nah jadi itu adalah tentang masalah kritik kepada Islam atau kritik kepada Muslim. Dan sekarang yang lagi ramai teman-teman sekalian, yang saya lihat itu adalah ketika banyak kasus yang dilihat oleh orang-orang, ada banyak terjadi hal-hal yang nggak enak di pesantren. Ada yang terjadi pelecehan misalnya, dan itu subhanallah ya, kita lihat berkali-kali
korbannya banyak sekali dan ceritanya tuh ya Allah bikin kita benar-benar mau misuh. Mulai dari kemudian yang kemarin kasus kayak Sudirman gitu ya, lalu kemudian kayak kasus-kasus pelecehan lagi, entah inisialnya nggak habis-habis gitu ya. Dan by the way kenapa sih harus diinisialin? Udah kasih tahu aja siapa namanya harusnya ya. Nggak perlu diinisialin kalau orang sudah berbuat yang kayak gitu-gitu tuh. Nantinya pelecehan, lalu kemudian kayak tindakan ya kebanyakan pelecehan ya, bullying dan seterusnya. Itu kayak akhirnya orang melihat bahwa Islam kok gitu. Ya sama kayak gini lah. Pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu kayak psikologinya netizen Indonesia ya, mungkin juga netizen dunia. Mereka tuh kayak kalau ngelihat orang-orang yang Islam, mereka berharap mereka tuh kayak malaikat. Dan kalau ada orang Muslim yang melakukan sesuatu yang buruk, itu kayaknya dosanya double daripada orang-orang yang biasa tapi mereka melakukan maksiat. Ya logikanya paham sih kita. Ya lu ngomong-ngomong tentang Tuhan, lu ngomong-ngomong tentang yang baik-baik, lu ngomong-ngomong tentang surga neraka. Lu sendiri kayak gitu, dasar munafik lu. Iya, memang logikanya bisa dimengerti. Hanya saja teman-teman sekalian, balik lagi kalau kita berbicara tentang kritikan, kita bicara tentang masukan, maka yang kita harapkan adalah setelah itu apa yang dilakukan atau jangan sampai kontraproduktif, tapi kita itu harus produktif ketika kita sudah selesai mengkritik atau menyarankan atau memberikan masukan. Nah, balik lagi pada tadi, banyak yang terjadi di pesantren, akhirnya orang menyalahkan Islamnya atau menyalahkan sistemnya, sistem pendidikannya, atau menyalahkan bahkan pesantrennya. Nah, yang kontraproduktif adalah akhirnya orang-orang tuh malas untuk masuk pesantren dan akhirnya ya mereka baiknya belum tentu dapat, jeleknya belum tentu juga bisa dihindari, itu maksudnya. Nah, ini kayak sama teman-teman sekalian ketika ada kasus misalnya ya, kalau misalnya kita lihat analoginya, ada orang makan keracunan, gara-gara ada 1-2 orang kasus makan keracunan, akhirnya semuanya diputuskan untuk tidak makan. Nah, ini kan sesuatu yang salah. Artinya pertama-tama kita harus lihat dulu bahwa benar nggak sih sesuatu itu kalau kita ambil tindakan solusi itu solutif atau enggak. Misal contoh ya, kalau kita membahas perkara-perkara kayak gini, sampai akhirnya membuat orang itu akhirnya tidak mau untuk pendidikan agama, atau mereka tidak mau memahami agama, terlepas daripada balik lagi ya, itu ada salah internalnya, ya itu adalah sesuatu yang nanti akhirnya ya tidak menyelesaikan masalah. Seperti kayak gini nih, dulu juga sebelum kita masuk analogi makan ya, dulu ada orang yang mengatakan begini, hati-hati belajar Islam nanti kamu jadi radikal. Sedangkan saya secara pribadi udah tahu, kita semua tahu yang orang-orang yang sudah belajar tentang Islam, dan ini berlaku pada semua ilmu tidak hanya Islam, bahwasanya orang yang paling radikal itu dalam segala sesuatu itu bisa terjadi justru kalau mereka nggak punya pendidikan. Sepakat nggak? Contoh ya, kalau misalnya kita bicara tentang orang-orang yang bisa sangat sadis, itu justru karena dia tidak punya pengetahuan tentang orang yang dia perlakukan sadis itu. Kalau dia punya pengetahuan, dia kenal, dia tahu, maka dia tidak akan sesadis itu. Sama kayak misalnya orang yang sadis dalam beragama dalam tanda kutip. Kenapa dia bisa sadis dalam beragama? Ya karena dia nggak punya pengetahuan tentang agama. Dia nggak ngerti tentang agama, maka dia nggak punya compassion, dia nggak punya rasa kasih sayang, dia nggak punya rasa kasihan dan seterusnya. Artinya ilmu itu atau pendidikan itu justru membuat orang tuh lebih di tengah, lebih moderat, lebih terjaga. Artinya kalau ada orang bilang hati-hati belajar agama, nanti kamu jadi ekstrim. Ini contohnya ada orang belajar di pesantren, dia jadi ekstrim, maka kamu harusnya nggak usah belajar agama. Nah, ini adalah solusi yang tidak solutif. Malah kemudian mengakibatkan masalah. Karena ketika orang nggak belajar tentang agama, orang malas pergi pesantren, ditakut-takutin, ujung-ujungnya justru dia jadi orang yang jauh daripada agama dan akhirnya bisa dibodohi atas nama agama. Kira-kira begitu. Karena dia nggak ngerti kan maksudnya. Nah, sama kayak orang ketika makan tadi. Ketika orang makan, lantas kemudian keracunan, solusinya adalah jangan makan. Itu berarti ya dia mati karena kelaparan. Gitu kan ya. Karena orang-orang yang mati itu in the first place bukan karena keracunan, tapi karena kelaparan, makanya dia makan. Kalau misalnya ada racunnya, lantas racunnya itu membuat orang jadi sakit, maka solusinya adalah mengetahui permasalahannya apa dan menghilangkan itu. Oke, kalau gitu kita bahas LGBT, pelecehan seksual, bullying sekarang lagi rame dan katanya di pesantren juga lagi rame. Meskipun di sekolah-sekolah yang bukan pesantren juga ternyata persentasenya lebih besar. Tapi ya kita coba bahas di pesantren aja. Misal contoh gini ya, ada teori yang mengatakan begini, itulah di pesantren itu karena dipisah tempat duduknya, dipisah sekolahnya, dipisah gedungnya, bahkan mereka nggak pernah melihat laki-laki dan perempuan nggak saling melihat, maka mereka punya nafsu kayak terkekang. Maka kemudian setelah itu mereka ketika keluar dari pesantren itu kayak keluar dari penjara. Makanya mereka jadi misalnya kalau mereka nggak LGBT, mereka jadi berzina. Kalau misalnya mereka nggak sampai di situ karena mereka nggak pernah lihat perempuan, akhirnya sukanya sama laki-laki. Pertanyaannya benar atau enggak? Kalau seandainya ini adalah sebabnya benar, maka harusnya ada penelitiannya dong harusnya. Dan by the way ya, pendekatannya orang-orang barat dan orang-orang LGBT, mereka nggak bilang ada sebab loh untuk jadi LGBT. Mereka bilang LGBT itu adalah born this way, kan gitu kan ya. Kita bisa debat soalan itu sih, tapi ya itu aja udah dari segi barat. Kalau barat mengatakan bahwasanya pesantren di Indonesia itu mengakibatkan LGBT, lah gimana sih? Kan lu yakin bahwasanya LGBT itu bukan penyebab, tapi kan penyebabnya bukan karena kelakuan atau bukan karena komunitas, tapi karena gen, gitu kan ya. Apa mau diambil juga gen sama komunitas kalian atau gen sama interaksi dengan lingkungan atau apa? Ya tapi itu membingungkan, tapi ya udahlah ya. Katanya seperti itu. Emang benar, belum tentu juga. Karena ternyata di sekolah tadi ketika ada orang yang dicampur pun ya mereka juga berzina juga. Bahkan kalau misalnya kita lihat ya, kota-kota dengan tingkat hubungan bebas yang paling tinggi itu kalau nggak salah, mohon maaf nih, kalau nggak salah mana? Bandung sama Jogja ya. Atau kota-kota pelajar lah ya, atau kota-kota yang banyak mahasiswanya ya. Nah, itu kan pergaulan bebas. Artinya pergaulan bebas dari dulu sudah menciptakan adanya hal-hal yang bersifat
seksualitas tadi, hubungan seks bebas, ataupun tadi pelecehan seksual dan segala macam itu udah dari dulu. Jadi kalau menurutku ya itu kayak dibebankan total di pesantren kayaknya nggak pas juga. Kenapa harus pesantren yang digarisbawahi? Padahal pesantren itu adalah justru kalau kita lihat ya dari segi pendidikan, kalau diterapkan secara benar itu lebih aman. Contoh kayak gini ya, nih sederhananya ya. Dari segi siswa. Kalau misalnya satu kelas siswa biasa itu ada 40 atau 50 orang kayak di zaman saya misalnya, tentu saja itu agak lebih sulit ngaturnya daripada ketika cuma misalnya 20 sampai 30 orang atau bahkan di bawah 20 orang. Dan pesantren-pesantren zaman sekarang kalau misalnya teman-teman lihat ya sekitar segitu aja. Tapi banyak ustadz yang pesantrennya itu bahkan sampai 100-an orang. Nah, itu berarti masalahnya ada di situ. Tapi juga banyak ustadz yang 20 orang tapi masih melakukan kayak gitu guru-gurunya. Nah, berarti kita lihat di situ. Jadi intinya gini, intinya sih aku cuma pengen ngasih tahu supaya kita tuh kayak lebih bijak gitu maksudnya. Jadi tidak digebiah uyah seolah-olah ini adalah PR pesantren aja. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita sekali lagi, kalau tadi kan kita ngeliat internalnya. Tapi kalau kita lihat eksternalnya, dari segi eksternal ternyata negara kita juga nggak terlalu serius untuk membasmi sumber-sumber yang bisa untuk kita yakini sebagai penyebab LGBT, pelecehan seksual, ataupun misalnya kayak bullying dan seterusnya. Ini ternyata nggak serius juga ditanganin. Misal ya, gimana nggak terjadi bullying ketika anak-anak kita tumbuh misalnya dengan melihat ada geng motor. Anak-anak kita tumbuh dengan melihat dengan film-film yang bullying, pro kepada bullying, atau seolah-olah menggambarkan laki-laki yang jantan itu harus bisa mukulin orang atau harus bisa untuk kayak menindas orang. Atau misalnya justru terjadi pada ospek ketika mereka kuliah. Ketika misalnya di kantor-kantor misalnya, atau misalnya di pemerintahan misalnya, yang kayak gitu-gitu ya gimana nih ceritanya? Terus kalau misalnya kita berharap bahwa bullying itu bisa untuk kita atasin, pelecehan seksual, lah gimana kemudian kita bisa ngatasin itu kalau misalnya yang namanya trigger-triggernya terus-menerus untuk dimunculkan, atau LGBT gitu kan ya. Coba lihat tayangan-tayangan di Indonesia misalnya. Berapa banyak kemudian cewek-cewek yang bergaya seperti cowok atau cowok-cowok yang bergaya seperti cewek, yang lebih banyak lagi yang diberikan tempat yang kemudian itu bisa mempengaruhi orang dan orang ngelihat seolah-olah itu sesuatu yang biasa. Berapa banyak sekolah-sekolah punya guru-guru yang ya Allah tulang lunak. Itu kalau aku yang punya sekolah ya itu pasti udah kupecat tuh orang-orang. Kenapa? Guru-gurunya aja nggak bisa bertindak lurus gitu maksudnya. Apalagi ngajarin murid-muridnya bertindak lurus. Nah justru di pesantren ini bisa lebih untuk dimonitor sebenarnya. Jadi sebenarnya tergantung pesantrennya sih. Betul, walaupun kita udah mencoba semaksimal apapun dari segi internal, kalau eksternalnya nggak beres ya agak sulit memang. Nah itulah mestinya kalau menurutku secara pribadi ya balik lagi sih, pemerintahnya berbenah. Pemerintahnya menyediakan dulu lingkungan yang baik. Karena sebenarnya pemerintah itu adalah semacam kayak ini, kayak apa ya? Kayak penjaga gawang yang paling pertama tuh. Kalau penjaga gawang yang paling pertama itu sudah nggak peduli atau tidak memberikan penjagaan sebagaimana seharusnya, ya bayangkan itu yang paling kuat loh maksudnya. Lah gimana kita bisa berharap pada penjagaan yang kedua secara peers gitu kan ya. Orang kita nggak setiap hari ngeliatin pesantren kan. Kita juga nggak setiap waktu bisa mengawasi pesantren kan. Atau misalnya kita nggak tahu setiap orang daripada pesantren itu seperti apa gitu maksudnya. Atau di sekolah kayak apa. Apalagi cuma individu. Yang individu itu punya ketahanan yang iman itu kan kayak cuma setipis kertas ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang bisa kalah dengan paksaan, bisa kalah dengan kondisi, bisa kalah dengan situasi dan seterusnya. Maka ya mau nggak mau kita coba untuk meluaskan pandangan. Iya kita lihat memang betul ada problematika di orang-orang muslim dan kita berusaha untuk membuka itu, kita berusaha untuk menangani itu, kita berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik, tapi ingat bahwasanya solusi yang harus diberikan adalah solusi yang solutif. Bukan hanya kita mengkritik saja, bukan hanya kita meng-highlight kesalahan-kesalahan saja atau kekurangan-kekurangan saja, tapi kita nggak membahas secara komprehensif bahwasanya ini bukan hanya salah pesantren saja, tapi ada juga porsi daripada pemerintahan misalnya yang lebih luas atau negara yang kemudian harusnya memberikan perlindungan sebagaimana negara-negara yang ada di barat mereka memberikan sebuah sebuah insentif, mereka memberikan sebuah dorongan terhadap promosi keburukan seperti LGBT dan segala macam. Dan ada juga negara-negara yang nggak memperbolehkan itu sama sekali. Dan akhirnya ya berkurang jauh angka-angka yang muncul dengan angka-angka yang muncul dengan masalah-masalah kayak gitu. Gitu ya. Itu mungkin jadi sebagai bahan kita untuk diskusi aja. Dan banyak hal yang sebenarnya mau saya obrolin, tapi ya kita coba obrolin di kesempatan-kesempatan yang lain aja. Karena kemarin juga ada yang bilang ke aku bahwasanya ini Ustadz sekarang ada fenomena-fenomena seperti ada orang kayak mengkritik orang-orang yang menghafal Quran atau ya kalaupun bukan mengkritik tapi ngomong nggak enak lah gitu ya. Dianggapnya kebebasan untuk berpendapat iya, tapi ada beberapa hal yang harus disikapi sih. Ada juga kemarin ngobrol-ngobrol tentang berkuasanya oligarki gitu kan ya, yang pasang pagar di lautan. Ya nantilah kita bahas kapan-kapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Pelik Xiao ini. Ustadz Pelik Xiao ini adalah salah satu mualaf yang sangat saya kagumi karena kecerdasannya. Tapi kalau kita ini ya dari Kumaila ini, kenapa terus-terusan membahas agama Islam kemudian menyudutkan agama Islam kalau memang dia ateis? Kenapa tidak pernah membahas agama yang lain? Apakah ada tujuan tertentu di sini untuk menyudutkan agama Islam? Atau memang ada orang di belakang Kumaila ini? Tapi saya yakin ya, ada orang memang yang membackingi si Kumaila ini, ada orang di belakangnya. Kenapa? Dimana kita seringkali memberikan komentar di channelnya Kumaila, tapi paling bertahan channel kita itu 2 hari. Siap itu nggak ada lagi. Yang tinggal di situ komen-komennya pemuja dari Kumaila ini. Tapi kita yang membela agama Islam,
tidak ada kata cacian di sana, hanya menanggapi apa yang dia sampaikan, itu komen-komennya langsung hilang, tidak ada lagi. Sehingga komen-komennya nanti tinggal si yang pemuja Kumela. Makanya saya bilang, yang mengendalikan akun Kumela itu bukan satu orang, tapi lebih satu orang, mungkin 2 orang atau 3 orang. Jadi kan dia ini terus-terusan menyudutkan agama Islam, membahas tentang agama Islam, tapi tidak pernah menggunakan ayat Al-Quran. Ini yang katanya hafal Al-Quran 30 juz, pernah jadi guru ngaji juga. Tapi kan kita tidak pernah mendengar Kumela ini menggunakan ayat Al-Quran. Ini ayatnya, ini terjemahannya, ini tafsirannya. Tidak pernah, hanya menyudutkan agama Islam. Berarti di sini ada tujuan tertentu si Kumela ini menceritakan bagaimana negatifnya di pondok pesantren. Tapi kalau masalah negatifnya mau diberantas, kita malah sangat setuju. Tapi kenapa tidak menceritakan bagaimana positifnya di pondok pesantren ini? Kalau memang terjadi pelecehan di pondok pesantren, tangkap, tutup pesantren, saya setuju. Tapi kenapa tidak menceritakan positifnya, hanya menceritakan negatifnya? Ini hanya menceritakan jeleknya, tapi tidak menceritakan bagaimana baiknya, bagaimana kita mendapatkan ilmu di pesantren ini. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.